Sejak abad ke-11 hingga ke-13, karya ilmiah dan filosofis para ulama muslim dalam bidang sains dan filsafat mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh sarjana Eropa, terutama di kota Toledo yang menjadi pusat penerjemahan penting saat itu. Salah satu pemikiran yang sangat berpengaruh adalah filsafat Ibnu Rus yang memicu lahirnya aforisme yang turut mendorong era Renaissance di Eropa. Eropa pun bangkit dari masa kegelapan intelektual dengan mempelajari dan mengembangkan warisan intelektual Islam. Sementara itu, sains yang pernah berkembang pesat dalam peradaban Islam mulai mengalami perlambatan dan kemunduran sejak abad ke-13. Sebaliknya, selama hampir 6 abad, Eropa terus mengembangkan ilmu pengetahuan secara intensif hingga mencapai kemajuan signifikan dalam bidang teknologi dan militer. Hingga pada abad ke-19, dunia Islam kembali bersentuhan dengan sains barat melalui jalur kolonialisme. Ketika kolonialisme barat meluas, dunia Islam berada dalam posisi yang lemah dan sulit bersaing baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kekuatan militer. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak wilayah muslim jatuh ke dalam kekuasaan kolonial. Melihat kondisi tersebut, muncullah sejumlah pembaharu dan pemikir Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Said Ahmad Khan. Dalam upaya mengejar ketertinggalan dari Barat, mereka menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan modern, khususnya sains, sebagai jalan menuju kebangkitan umat. Sebagai hasil dari gagasan reformis ini, pada abad ke-19 mulai bermunculan sekolah-sekolah modern yang secara khusus mengajarkan sains dan ilmu-ilmu rasional. Dari sinilah muncul fenomena dualisme dalam sistem pendidikan Islam modern. Pendidikan agama tetap berlangsung di madrasah, sementara pendidikan sains diajarkan secara terpisah di sekolah-sekolah umum. Dualisme ini secara bertahap melahirkan dua kelompok intelektual, di satu sisi para ulama agama, di sisi lain para ilmuwan dan cendekiawan sains. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak ulama yang kurang memahami ilmu-ilmu modern, sementara sebagian ilmuwan tidak lagi memiliki dasar keagamaan yang kuat. Ulama dianggap tidak relevan dengan isu-isu modern, sementara ilmuwan dipandang jauh dari nilai-nilai agama. Hingga memasuki abad ke-20, tuntunan zaman mendorong lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah untuk melakukan perubahan signifikan. Jika sebelumnya madrasah hanya berfokus pada pengajaran ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, dan hadis, maka secara bertahap kurikulumnya mulai diperluas untuk mencakup ilmu-ilmu umum seperti matematika, fisika, biologi, dan sejarah. Perubahan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya membekali generasi muslim dengan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan dunia modern, tanpa mengabaikan akar spiritual dan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, madrasah mulai menjadi ruang integratif yang berupaya menggabungkan antara akal dan wahyu, antara agama dan sains.